beliau ketika menyalin manuskrip ini ternyata zada alaiha ziyadat. Beliau menambahkan beberapa penambahan atas manuskrip ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kitab yang konon katanya kitab ini adalah sebuah kitab nasab yang penulisnya itu wafat pada abad ke-5 Hijriah. Lebih tepatnya itu adalah kitab yang berjudul Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dinisbatkan kepada salah seorang ulama nasab yang dikenal dengan nama Ibnu Toba. Lalu apakah benar kitab ini merupakan salah satu karya dari Ibnu Toba? Dan bagaimana komentar ulama mengenai kitab ini? Apakah kitab ini sah disebut sebagai sebuah kitab nasab yang otoritatif, atau sebuah kitab nasab yang yang bisa dijadikan sebagai rujukan primer dalam ilmu nasab? Nah, mari kita telah kitab ini, di mana kitab ini Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma itu merupakan karya dari Syekh Abdul Mu'ammar Yahya bin Muhammad Ibnul Qasim Al-Hasani Al-Alawi yang dikenal dengan Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Dan kitab yang versi cetak ini tentunya ya, karena saya juga belum mendapatkan versi manuskrip dari kitab ini. Dan kitab ini ditahqiq oleh Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail, ya, dicetak pada tahun 2004. Dan kitab ini yang dicetak pada tahun 2004 ini itu terdapat beberapa ta'liq, beberapa komentar atau catatan kaki yang dilakukan oleh beberapa tokoh ini ya. Yang diantaranya adalah Ibnu Sadaqah Al-Halabi yang dikenal dengan Al-Warraq, kemudian Abul Aun yang wafat pada tahun 1180 Hijriah, tentu abad 12 ya. Kemudian ada yang namanya Abul Aun Muhammad As-Safarini yang wafat pada tahun 1188, dan ta'liq yang ketiga itu adalah ta'liqnya Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi yang meninggal pada abad ke-14, lebih tepatnya pada tahun 1350 Hijriah. Lalu bagaimana komentar dari muhakkik kitab? Ya, lantaran kitab ini disebut oleh tulisannya siapa, Kiai Haji Fahru Rozi ya, yaitu ketua PBNU dalam bidang keagamaan, itu sebagai salah satu nasab yang sebagai salah satu kitab yang mengisbatkan nasab Alawi. Apakah kitab ini bisa dijadikan sebagai kitab pedoman atau kitab primer dalam ilmu nasab ya? Mari kita simak bagaimana keterangan atau pandangan dari muhakkik kitab ini. Nah, silahkan buka bagi yang punya kitabnya di halaman 22. Jadi ini adalah catatan dari muhakkik kitab, yaitu Habib Yusuf Jamalul Lail ya. Dimana disebutkan di sana ya, setelah menyebutkan khutbah muhakkik, di sini beliau menuliskan intisakhul makhtutat, yaitu penyalinan beberapa manuskrip. Lamma nadartu fi hadhil makhtutah, tatkala saya melihat di dalam manuskrip ini, wa akaftu alaiha qira'atan, wa akaftu alaiha, dan saya mendiami manuskrip ini qira'atan dari sisi bacaan, wa tadqiqan penelitian, wa tahqiqan dan pentahqiqan. Wajadtu anna Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq intasakhaha min makhtutin li Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad Al-Hasani An-Nasaba Asy-Syahir bi Ibnu Toba. Saya menemukan bahwa Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq, artinya penyalin kitab ya, itu menyalin kitab ini dari satu manuskrip, yang manuskrip ini adalah milik Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad Al-Hasani, yaitu seorang ahli nasab yang populer, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Toba, dan itu pada tahun wadhalika sanata 65 wa 100 wa alf, tahun 1165, berarti abad ke-12 Hijriah. Ba'da ruju'ihi min Dimashq ila Halab, setelah kepulangan beliau dari Damaskus ke Halab. Wa kana rahila ilaiha sanata 63, dan beliau itu siapa tadi, Al-Warraq ya, Ibnu Sadaqah Al-Warraq itu melakukan perjalanan ke Halab pada tahun 1163. Fa'akmala biha ulumahu, kemudian beliau sempurnakan ilmu-ilmunya, wa ajazahu ulamaha, dan beliau mendapatkan ijazah dari ulama-ulama Halab
salah satu kota di Syria. Wa qama hawalai sanataini fi rubu'iha, dan beliau tinggal sekitar atau kurang lebih 2 tahun di daerah-daerah Halabnya. Wa tanaqala baina ahliha wa masyayikhha, beliau berpindah-pindah antara penduduk Halab dan juga para masyayikh, para guru-guru di Halab. Wa sami'a akhbarahum, dan beliau mendengarkan informasi-informasi dari mereka. Fakana kama yadhharu li min athari rahilihi ila Syam, maka hal itu, beliau itu sebagaimana hal yang nampak bagiku, bagi Habib Yusuf Jamalul Lail min athari rahilihi ila Syam, setelah beliau itu bepergian ke Syam. Yadhhar, yang jelas, apa itu? Annahu lam tasakha hadhil makhtutah, beliau ketika menyalin manuskrip ini ternyata zada 'alaiha ziyadat. Beliau menambahkan beberapa penambahan atas manuskrip ini. Tabdu wadihatan min dzikrihi asma'an fi salasilil ansab, yang mana ini terlihat jelas dari penyebutan beliau kepada beberapa nama dalam silsilah-silsilah nasab. Yarji'u tarikhu wujudi ashabiha ila zamanin, yang mana nama-nama tersebut itu penulisan adanya nama-nama dari silsilah-silsilah itu kembali kepada masa qaubit ta'kid ba'da asri Abil Mu'ammar Ibnu Tabatubah sahibul kitab, yang jelas bisa dipastikan itu terjadi setelah masanya Abil Mu'ammar Ibnu Tabatubah, yaitu pemilik atau penyusun kitab ini. Wal mutawaffa sanata 78 wa 400, dan Ibnu Tabatubah yang meninggal pada tahun 478 Hijriah. Kama tabdu aidan min iradihi ma'lumat fil kitab, dan juga sebagaimana sudah menjadi jelas dari penyebutan Ibnu Sadaqah, maklumat beberapa data fil kitab, dalam kitab ini. Nasabah ilan nasabah al-Iraqi, beliau menisbatkan data-data tersebut kepada ahli nasab yang berasal dari Irak, yaitu Ahmad bin Ali Asy-Syahiri Ibnu Inabah Al-Hasani. Ahli nasab dari Irak yang bernama Ahmad bin Ali, yang dikenal dengan Ibnu Inabah Al-Hasani. Al-Mutawaffa sanata 28 wa 800, yang meninggal pada tahun 828 Hijriah. Wa dzalika yadullu dalalatan jaliyatan, dan itu merupakan petunjuk yang sangat jelas ala annahu kanudharaihi, bahwasanya Ibnu Sadaqah seperti orang-orang yang sama dengan beliau itu sahaha fil kitab, melakukan pentasihan dalam kitab, wazada alaihi, dan menambahkan atas kitab itu mawajadahu fil marajil ukhra, yang beliau temukan di dalam referensi-referensi yang lain. Wa masami'ahu, dan yang beliau dengar, wa hafidhahu, dan yang beliau hafal, wa dawwanahu, dan yang beliau catat di Syam, di Damaskus atau di Syria, an syuyukhihi, dari guru-guru beliau. Artinya di sini oleh pentahqiq kitab ini sudah disadari bahwa kitabnya Ibnu Tabatubah yang berjudul Abnaul Imam fi Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasani wal Husain, itu memang sudah ada penambahan dari Ibnu Sadaqah sendiri yang dilakukan pada tahun 1163-an, ya, 63 sampai 65 lah, kurang lebih seperti itu. Artinya kitab ini sudah tidak murni, lantaran di sana sudah terdapat penambahan data-data, penambahan nama-nama atau silsilah-silsilah yang jelas itu bisa dipastikan bahwa penambahan tersebut bukanlah dari Ibnu Tabatubah, lantaran pengutipannya itu banyaknya itu adalah dari Ibnu Inabah, sehingga hal ini mengurangi keaslian dari isi kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam karya dari Ibnu Tabatubah. Dan juga di sini terdapat banyak penambahan-penambahan dari beberapa referensi-referensi yang lain yang dicatat oleh Ibnu Sadaqah, sehingga tentu hal ini adalah satu hal yang kurang baik, lantaran ini bisa merusak keaslian dari kitab Abnaul Imam karya dari Ibnu Tabatubah. Kemudian bagaimana pandangan dari Yusuf Al-Jamalul Lail? Nah, beliau melanjutkan, wala arafi ma fa'alahu Ibnu Sadaqah al-Warraq isa'atan ilal kitab haitsu qimatuhu al-mawdu'iyyatu. Dan saya tidak memandang dalam apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu Sadaqah al-Warraq itu merupakan perbuatan yang buruk kepada kitab. Dilihat dari sisi qimah, dari sisi harga atau kualitas atau berharganya kitab ini. Yang dilihat dari sisi temanya. Wa in kana dzalika ghairu marghubin fihi min an-nahiyati asy-syakliyah aw at-tarikhiyah, ya, meskipun hal itu ya tentu tidak disukai dari sisi syakliyah, bentuk, aw tarikhiyah, atau dari sisi sejarah. Faqad kana hadiran fi ziyadatihi, bahkan Ibnu Sadaqah ini dalam penambahan-penambahannya itu sangat berhati-hati, lam yatawassa fiha, yang beliau tidak terlalu meluas di dalam penambahan-penambahannya. Dan walam yadhhab biha ila ab'ada min asri Ibnu Inabah, dan beliau juga tidak pergi kepada kepada referensi-referensi yang lebih jauh, artinya setelah masa dari Ibnu Inabah yang tadi wafat pada tahun 828.
Wahya fi jumlatiha muttafiqatun, ya isi atau penambahan-penambahan itu secara global itu sepakat atau sama ma'kulil mawarid, bersama dengan apa sumber-sumber wa ummahatil kutub dan sumber-sumber primer ya, allati alajat mawdu'al ansab, yang apa namanya mengkaji tema mengenai nasab mutabaqatan laha, yaitu sesuai dengan apa namanya sumber-sumber atau data-data primer dari kitab-kitab nasab. Lam takhruj an madmuniha wa haqiqatiha, dan tambahan-tambahan tersebut itu tidak keluar dari cakupan kitab ini, cakupan dari sumber-sumber utama wa haqiqatiha, dan dari hakikatnya. Waqad kana an-nasu idza yataqarrabuna ila sadatil asyraf. Dan sungguh manusia atau orang-orang saat itu mendekati kepada para sayyid dan para syarif. Wa yahtamuna li ansabihim, dan mereka sangat peduli, sangat perhatian dengan nasab-nasab para asyraf dan para sadah. Wa ya'tamiduna li itsbatiha qawaida rasikhatan, dan mereka untuk pengisbatan nasab itu menggunakan kaidah-kaidah yang kokoh. Wa yuqimuna lahan naqabat li ri'ayati huquqihim, dan mereka mendirikan naqabah-naqabah untuk menjaga atau melestarikan apa namanya hak-hak mereka para asyraf dan para sadah. Yatawallaha minas sadatil asyraf ulul khibrati warrasikhuna fil ilmi, yang diurus naqabah-naqabah tersebut oleh orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang dalam atau kokoh dalam keilmuannya. Ya, ini adalah apa namanya contoh manuskrip yang ditampilkan oleh Yusuf Jamalul Lail di dalam kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang versi cetak ya. Meskipun saya belum menemukan versi manuskripnya ini. Artinya kesimpulan dari apa kitab ini, tentu dari awal sudah kita jelaskan ya, bahwasanya Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan Al-Husain itu tidak apa namanya tidak murni merupakan karya dari Imam Ibnu Tubatubal, lantaran di situ terdapat banyak penambahan beberapa tokoh yang diantaranya adalah Ibnu Sadaqah Al-Halabi yang dikenal dengan Al-Warraq, kemudian ada Abul Aun Muhammad As-Safaraini, kemudian juga ada penambahan dari Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Begitu juga ada apa namanya penambahan atau musyajar ya, penambahan musyajar dari Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail Ba'alawi, yaitu beliau melakukan atau membuat musyajar atau pohon nasab dari setiap beberapa silsilah-silsilah yang ada atau dijelaskan di dalam kitab ini. Sehingga ketika kita itu menelaah, misalnya dari Ahmad bin Isa itu memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah apa namanya 4 orang anak ya, dan ini juga disebutkan di sini, dan silahkan buka di halaman 169 ya, bahwa ketika Yusuf Jamalul Lail itu membuat pohon nasab, yaitu keturunan Ja'far Shadiq kepada Ali Al-Uraidi, kemudian kepada Muhammad An-Nakib ya, kemudian Isa Al-Azraq atau Isa Rumi, kemudian dari Isa ini menurunkan Ahmad ya, Ahmad bin Isa, atau yang dikenal di sini Asy-Syahir bil Muhajir, dikenal dengan Al-Muhajir. Aqibuhu katsirun jiddan fi Hadramut wa ba'du biladil muslimin wa ba'di biladil muslimin. Ini versinya Yusuf Jamalul Lail ya, bahwa keturunan dari Ahmad Al-Muhajir ini keturunannya banyak, sangat banyak, bahkan di Hadramut dan sebagian daerah-daerah Islam. Di sini menyebutkan empat orang anak ini. Ada Ali, kemudian ada Abdullah, kemudian ada Husain, kemudian ada Muhammad. Kalau Muhammad itu keturunannya di Mesir dan Syam. Kemudian ada Husain, ada Abdullah, dan Abdullah itu Urifa bi Ubaidillah, bi tasghir. Dikenal dengan Ubaidillah dengan tasghir ya, dari Abdullah. Haitsu kana yastahsinu dzalika tawadu'an. Sekiranya beliau itu menyukai nama tersebut, tasghir tersebut, lantaran ketawaduan beliau ya. Wa Alwi, dan wa kunyatuhu Abu Alawi, dan kunyahnya itu adalah Abu Alawi. Wa Alawi ibnuhul Akbar, dan Alawi putra Ubaidillah yang terbesar. Wa huwa jaddus sadatil Alawiyah Asy-Syafi'iyah. Wa yu'rafuna bi Al-Alawi, Bani Alawi, wa Ba'alawi, wa bin Alawi. Dikenal dengan Al-Alawi atau Bani Alawi, Ba'alawi atau bin Alawi. Lahu aqibun muntasyirun fi ghalibil buldan, dan Alwi ini memiliki keturunan yang tersebar di seluruh daerah ya. Nah, artinya ini adalah salah satu sampel yang syajarah nasab atau pohon nasab yang dibuat oleh Yusuf Jamalul Lail. Dan dari teksnya kita tidak tahu ini apakah ini adalah teks dari apa namanya, dari Ibnu Toba atau Ibnu Sadaqah Al-Warraq, atau dari Abul Aun Muhammad As-Safaraini atau Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Tidak jelas di sini. Karena apa? Karena memang dari awalnya kitab ini itu tidak apa namanya ya, tidak dipisahkan antara mana dari teksnya Ibnu Toba, kemudian mana dari teksnya Al-Warraq, mana dari teksnya As-Safaraini, atau dari teksnya siapa namanya Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, dan juga teks dari muhakkik kitab itu sendiri. Nah, oleh karenanya, karena ada kerancuan yang seperti ini, maka oleh Syekh Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab, ketika membicarakan tentang beberapa data-data atau sumber-sumber di dalam ilmu nasab
Itu pada bagian yang pertama adalah beberapa masadir ghayatuha tahqiqul ansab, ada beberapa sumber-sumber yang tujuannya adalah untuk mentahqiq nasab. Dan pada pada bagian yang pertama itu mengenai kitab-kitab nasab yang berisi tentang mabsud dan juga musyajar. Dan pada bagian yang kelima, khomisan, itu ada kata beliau Syekh Abdurrahman Al-Qaraja mengatakan, khomisan yang kelima masadiru manhulatun, sumber-sumber atau data-data, ya, sumber-sumber atau referensi-referensi manhulatun yang di situ terdapat pembengkokan atau penyelewengan. Jadi manhulah itu asal kata dari nahala yanhalu, nahlah atau nihlah, yang berarti sebagaimana yang disebutkan di dalam Mu'jamul Wasit, itu artinya adalah pengakuan awin nisbah bil batil, ya. Pengakuan atau penisbatan dengan kebatilan, artinya palsu, itu palsu artinya dipalsukan. Jadi yang kelima itu adalah beberapa sumber-sumber yang dipalsukan atau di dalamnya terdapat syubhat yang banyak kepalsuan-kepalsuan. Di antara kitab-kitab yang disebut itu adalah Al-Muqibin, ya, Al-Muqibin. Kemudian yang kedua ini adalah Abnaul Imam fi Misra Wasyam, yaitu kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam yang dinisbatkan kepada Ibnu Toba-Toba. Dan tentu dengan hal ini kita sudah bisa menyimpulkan, ya, bahwa memang di dalam kitab tersebut terdapat kerancuan untuk membedakan mana teks asli dari Ibnu Toba-Toba, kemudian Ibnu Sodaqoh, Al-Warraq, atau Ibrahim As-Safaraini, atau dari Al-Maghdisi, Muhammad bin Nasr Al-Maghdisi, kita tidak tahu. Dan juga dari pihak muhakkik kitab ini, yaitu Yusuf Jamalulail, itu pun juga sama, tidak membedakan mana penambahan dari beliau dan mana juga teks yang aslinya. Sehingga wajar ketika Syekh Abdurrahman Al-Qaraja mengomentari kitab tersebut dan mengkategorikan kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu termasuk dari sumber-sumber atau kitab-kitab nasab yang dibelokkan atau yang dipalsukan atau di dalamnya terdapat kepalsuan yang banyak. Itu, ya, yang diantaranya adalah kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Bisa saya simpulkan bahwa kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu memang merupakan kitab yang problematik sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujah untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.